Ya. Oke Bang, kedatangan hari ini Bang Polres Jakarta Selatan Bang. Kedatangan hari ini memenuhi panggilan dari penyidik terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang kita buat atas nama inisial A, korban pelapor Mbak Emilia, diduga dipalsukan alamatnya untuk membuat atau mengajukan proses perceraian. Jadi Mbak ini digugat cerai oleh mantan suaminya yang berinisial A, warga negara Pakistan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Mbak ini. Jadi kalau secara muslimnya, mereka nikah secara muslim, resmi, tercatat, tidak ada ditalak. Jadi tahu-tahu sudah keluar akte perceraian dan sudah diceraikan tanpa pemberitahuan dan tanpa talak. Dan Mbak ini juga mengetahui Mbak ini sudah diceraikan dari sosial media, tidak secara langsung. Jadi di sosial media mantan suaminya itu mengatakan bahwasannya dia sudah bercerai dengan istrinya. Dengan modal itu dia masuk ke Feni. Nah, sekarang Feni juga dilantarin. Lalu ya bermacam alasan lah sekarang dia buat dengan 1000 macam jalan yang dia tempuh. Jadi kita mau lanjutkan proses dulu. Intinya dugaan pidana pemalsuan. Biar kita selesaikan dulu pemeriksaan. Artinya sudah ada laporan ya Bang? Sudah. Saya sudah buat 5 laporan polisi. Kapan itu? Ya, di 5 tempat dengan masing-masing kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran tertentu, ada di Polda wilayah hukum Polda Metro Jaya dan ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saya sudah buat 5 LP. Jadi saya nggak mau berkoar-koar aja, nanti gua tampilin satu-satu, nanti katanya kita cari panggung kan? Enggak, saya bukan cari panggung di sini, saya cari keadilan buat 2 wanita Indonesia ini. Jadi saya buat mereka ini bukan untuk menjadi apa dibilang bansos ya, istilahnya ya. Enggak, saya nggak ngejar duit di sini. Yang saya kejar keadilan. Mereka berdua ini adalah cerminan di mana wanita Indonesia tidak boleh dimainkan oleh lelaki asing dengan nama pernikahan siri. Bayangin Mbak Emilia yang udah menikah resmi aja masih bisa diginiin. Bagaimana yang dinikahin resmi? Kan tinggal suka-suka mereka aja. Jadi tujuan kita ini memberikan edukasi. Mumpung negara kita ini populasinya lebih banyak wanita dan banyak laki-laki asing yang ya tidak berbobot lah yang datang ke Indonesia ini, modal dia survive, modal dia bertahan hidup itu adalah mengumbar cinta. Ya, dia tahu mungkin wanita Indonesia kalau dilembutin akan lebih mudah untuk didapatin. Jadi mereka kasih kelembutan-kelembutan yang palsu untuk memperoleh keinginan mereka. Ya, setelah dapat, selagi masih mereka bisa bertahan, mereka bertahan. Tiba nanti ada tenggekan yang lebih bagus, mereka lompat. Seperti ayam kan gitu. Pindah ke kandang sebelah. Bang, laporannya sendiri terkait pasal berapa? Yang di sini kita buat untuk pemalsuan. Ya, saya sudah buat lumayan lama, udah 1 bulan lebih saya buat. Saya ikutin aja proses, tidak ada kita buat apa-apa, kita ikutin proses. Ya. Gimana? Ya. Jadi Fendi mendampingi, Fendi ikut mendampingi karena mereka ini sama-sama korban ya, sama-sama korban dari 1 orang. Gitu. Jadi yang dipanggil memang Mbak Emilia, tapi Fendi ikut mendampingi. Mbak Emilia yang mau disampaikan Mbak Emilia? Ya, pesan buat wanita Indonesia supaya berhati-hati dan jangan mudah percaya. Bukan semua jelek, tapi kita harus hati-hati. Ya, bukan semua jelek, bukan semua jelek, tapi ya. tidak banyak yang indah. Ya, intinya gue bilang mereka 2 ini adalah cerminan. Mereka 2 ini sekarang kita melakukan edukasi kepada
rakyat wanita yang hidup di dalam satu negara yang dimana dominan dan mayoritas adalah wanita. Ya, dari 300 juta penduduk kita, mayoritas itu perempuan, baru sisa laki-laki. Jadi negara seperti ini penting banget edukasi seperti ini gitu. Jadi jangan ditahan-tahan. Makanya nggak ada yang gue izinin mereka ini diundang ke podcast sana, podcast sini, nggak ada yang gue izinin. Tidak, kita tidak mengumbar cerita di sini. Kita punya cara sendiri bagaimana mengedukasi wanita-wanita di negara ini. Ya? Hah? Bukti tambahan akta perceraian dulu. Jadi beliau ini dinyatakan tinggal di alamat yang dia tidak pernah tinggal. Jadi Mbak ini tinggal di Jawa Tengah, tapi alamatnya dikasih di Jakarta Selatan ya? Kalibata mana? Ya Selatan, Kalibata. Sementara Mbak ini nggak pernah tinggal di apartemen Kalibata. Tapi pada saat dia mau somasi Mbak ini, dia tahu alamat rumah Mbak ini yang di Jawa Tengah sana. Ya, Oke, Bang. itu dulu ya. Ntar nanti kita jelasin lagi. Terima kasih. Yup.